Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang ke-14. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai menjelaskan masalah komunikasi dalam organisasi. Menjelaskan masalah komunikasi dalam organisasi. Tujuan pengajaran, importance of communication, the communication process, improving communication in organization. Definisi, komunikasi merupakan proses mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka pertukaran informasi agar terjadi saling pengertian antara dua orang atau lebih. Matrik konsep komunikasi dalam organisasi. Kita lihat nomor 1, Kreitner dan Kinichi 2000. Komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, dan kesimpulan atau persepsi makna antara individu-individu yang terlibat. Analisis pertukaran ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dua arah yang berisi elemen-elemen yang dihubungkan secara berurutan. 2. Kate Davis dan John W. Newstrom 2004. Komunikasi dalam organisasi merupakan cara menyampaikan gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain. Komunikasi adalah jembatan arti di antara orang-orang sehingga mereka dapat berbagai hal-hal yang mereka rasakan dan ketahui. 3. Derek Torrington 2000. Merupakan dalam organisasi adalah suatu aktivitas individu dalam organisasi yang dapat merefleksikan gaya kepribadian, kegiatan persuasi, serta negosiasi dalam situasi latar belakang berbeda. 4. Kotter dan James 1992. Komunikasi adalah organisasi merupakan sumber kehidupan organisasi yang berupa pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. 5. Kate David dan John W. Newstrom 2004. Kate David dan John Newstrom 2004. Kita lihat di sini, komunikasi dalam organisasi merupakan cara menyampaikan gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain. Komunikasi adalah jembatan arti di antara orang-orang sehingga mereka dapat berbagai hal yang mereka rasakan dan ketahui. 6. Derek Torrington 2000. Merupakan dalam organisasi adalah suatu aktivitas individu dalam organisasi yang dapat merefleksikan gaya kepribadian, kegiatan persuasi, serta negosiasi dalam situasi latar belakang berbeda. 7. Carpenter dan Ken 1996. Komunikasi dalam organisasi mencakup perpindahan
dan pemahaman makna di antara anggota-anggota dalam organisasi melalui satu orang ke orang lain berupa informasi dan gagasan yang dihantarkan. Media komunikasi. Terdapat dua tipe utama dari media komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal, verbal communication, interaksi tatap muka, face to face, lisan, tulisan. Komunikasi non-verbal, non-verbal communication. Komunikasi yang dilakukan dengan ekspresi wajah, posisi tubuh, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya. Pemilihan media. Pemilihan media komunikasi berdasarkan pada interaksi antara kekayaan informasi dan kompleksitas dari problem atau situasi saat itu. Kekayaan informasi, Richard dan Robert Langer. Membawa informasi potensial yang berkapasitas data ditentukan oleh 1 umpan balik, 2 saluran, 3 personal versus impersonal, 4 sumber bahasa. 7 unsur dalam proses komunikasi, pengirim, encoding atau penyandian, pesan, saluran, penerima, penafsiran, penerimaan, umpan balik. Kemampuan komunikasi adalah menampilkan berdasarkan pada kemampuan individu untuk menggunakan komunikasi secara efektif dalam berperilaku sesuai dengan suasana yang ada. Ditentukan oleh 1 kecakapan dan sifat komunikasi, 2 faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan, 3 individu-individu yang terlibat dalam interaksi. Kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi dapat diperbaiki melalui 5 gaya komunikasi atau kecakapan atau ciri di bawah pengawasan Anda. 1. Asertivitas, 2. Agresivitas, 3. Non-asertivitas, 4. Komunikasi non-verbal, 5. Mendengarkan secara aktif. Gaya komunikasi, gaya asertif, sikap yang mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri, tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Gaya agresif, gaya yang menyatakan perasaan dan harga diri, berjuang memperoleh keuntungan orang lain dengan cara tidak adil. Gaya non-asertif dicirikan dengan takut dan perilaku yang mengingkari diri, tidak efektif, memberikan keuntungan tidak adil bagi orang lain. Gaya komunikasi, deskripsi pola perilaku nonverbal, pola perilaku verbal. Asertif, deskripsi, mendesak tanpa menyerang, membiarkan orang lain mempengaruhi hasil, ekspresif, dan meninggikan diri tanpa menyerang orang lain. Pola perilaku nonverbal, kontak mata yang baik, posisi tubuh yang nyaman tetapi tegas, suara yang kuat, stabil, dan terdengar jelas, ekspresi muka yang jelas, ekspresi muka yang sesuai dengan pesan atau intonasi serius yang tepat atau interupsi yang selektif, memastikan pemahaman. Pola perilaku verbal, bahasa yang langsung dan tidak ambigu, tidak menilai atau mengevaluasi perilaku orang lain, menggunakan pernyataan saya dan pernyataan kooperatif kami. Agresif, deskripsi, mengambil keuntungan dari orang lain, ekspresif dan meninggikan diri dengan mengorbankan orang lain. Pola perilaku nonverbal, melotot, membelalak, bergerak atau bersandar terlalu dekat, atau sikap tubuh yang mengancam, menurunkan jari dan mengepalkan tangan, suara keras atau sering menginterupsi. Pola perilaku verbal, kata-kata yang kasar dan penuh umpatan, menilai dan mengevaluasi perilaku orang lain, menggunakan istilah yang seksis dan rasis, mengucapkan ancaman secara eksplisit atau menghina. Non-asertif, deskripsi, mendorong orang lain untuk mengambil keuntungan dari kita, malu-malu atau segan, mengingkari diri. Pola perilaku nonverbal, sedikit kontak mata memandang ke arah bawah, terus postur tubuh membungkuk, memindahkan beban tubuh secara konstan, tangan yang meremas-remas, suara lemah dan memelas. Qualifier, mungkin kita lihat di sini pola perilaku verbal,
Qualifier mungkin sepertinya filler begitulah ya. Negasi itu tidak terlalu penting, saya tidak yakin. Kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi manajer dapat diperbaiki dengan mencoba lebih asertif yang dapat dicapai dengan menerapkan perilaku nonverbal dan verbal yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu dengan menggunakan kombinasi dari berbagai elemen-elemen, mendeskripsikan, mengekspresikan, berempati, menempatkan, memberikan petunjuk. Komunikasi hierarki. Pertukaran informasi dan pengaruh di antara anggota organisasi di mana paling tidak salah satunya memiliki kekuasaan formal untuk memimpin dan mengevaluasi anggota orang lain. Omongan selentingan, sistem komunikasi tidak resmi di dalam organisasi informal. Pendukung resmi, saluran formal dalam komunikasi. Memiliki fungsi penting sebagai tanda peringatan awal untuk suatu perubahan organisasi. Sebuah media untuk menghasilkan budaya organisasi. Sebuah mekanisme untuk membantu perkembangan kekompakan kelompok dan sebuah jalan informal untuk merangkul ide-ide sehat orang lain. Distorsi komunikasi terjadi ketika karyawan dengan sengaja mengubah isi pesan, mengurangi ketepatan komunikasi antara manajer dan karyawan. Karena adanya politik dalam tempat kerja, hasrat untuk mengatur kesan yang dapat ditangkap atau rasa takut mengenai bagaimana manajer merespon sebuah pesan. Dampak menghasilkan kesalahan pengiriman pesan yang tidak untuk diteruskan malah tersebar. Informasi yang salah tersebar dan berbagai masalah yang lain berkaitan dengan kuantitas dan kualitas informasi. Cara mengurangi distorsi oleh manajer. 1. Mengurangi perbedaan kekuasaan antara mereka sendiri dengan bawahan mereka. 2. Meningkatkan kepercayaan melalui proses peninjauan kinerja yang memberikan penghargaan atas kinerja karyawan yang sebenarnya. 3. Mendorong respons stafnya dengan menjalankan rapat-rapat yang lebih kecil dan lebih informatif. Lebih informal. 4. Menentukan tujuan yang dapat mendorong para karyawan untuk berfokus pada masalah yang daripada kepentingan diri sendiri. 5. Menganjurkan dialog di antara pihak-pihak yang memiliki sudut pandang yang berlawanan. Komunikasi formal adalah pesan yang disebarkan berkaitan dengan pekerjaan resmi di dalam organisasi. Komunikasi mengikuti jalur hierarki dalam organisasi. Komunikasi informal adalah pesan yang disebarkan tidak resmi, jauh di luar kegiatan formal organisasi. Komunikasi terpisah dari struktur formal dan tidak mengikuti rantai komando. Komunikasi yang efektif dan efisien. Komunikasi dapat dikatakan efektif jika persepsi yang diperoleh receiver sama dengan maksud pesan yang dikirimkan oleh sumber. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.